Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Andreas Kenasenatan. Saya dari jurusan Administrasi Bisnis, Prodi D4 Usaha Perjalanan Wisata. Di sini saya akan menjadi pemandu wisata untuk mengelilingi wisata Benteng Kota Besar sekaligus mencari wisata yang ada di sekitar sini. Mari ikut saya. Bentar nih Pak, masker Pak. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf sebelumnya kalau boleh tahu Bapak dan Ibu ini berasal dari mana? Kalau saya dari Banyuasin. Kalau saya dari Jambi. Kalau saya dari Palembang. Sebelumnya Bapak dan Ibu sudah pernah mengelilingi Benteng Kota Besar ini? Udah sering, tapi belum banyak tahu mengenai sejarah-sejarah yang ada di Benteng Kota Besar ini. Kalau saya ini baru pertama kali saya mengenal. Kalau saya sudah sering juga, tapi cuma mengenal saja Benteng Kota Besar, belum tahu sejarah itu seperti apa, bagaimana. Oh, jadi Bapak dan Ibu sekalian ini mengelilingi destinasi wisata di Benteng Kota Besar ini? Iya. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andreas Kenasenatan dan saya akan memandu Bapak dan Ibu sekalian untuk mengelilingi wisata Benteng Kota Besar ini. Dan sebelum itu kita selama mengelilingi Benteng Kota Besar ini akan selalu menerapkan sistem protokol kesehatan, yaitu menggunakan hand sanitizer. Baiklah, kalau begitu kita langsung saja menuju Benteng Kota Besar. Mari. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di Benteng Kota Besar. Sebelum itu tadi saya lupa menanyakan nama Bapak dan Ibu sekalian. Kalau boleh tahu nama Bapak dan Ibu, silakan. Nama saya Rizka Aprianti. Nama saya Rizky Aditya. Saya Liza Dwi Sapitri. Baiklah, terima kasih. Kita sudah tiba di Benteng Kota Besar. Dahulunya Benteng Kota Besar ini dinamakan Benteng Kota Besar, Keraton Kota Besar. Di mana Keraton Kota Besar ini sudah berdiri pada abad ke-18 yang dibangun dan diprakarsai oleh Sultan Mahmud Badarudin I pada tahun 1724 sampai dengan 1758. Dan pembangunannya ini dilanjutkan oleh penerusnya, yaitu Sultan Mahmud Badarudin II pada tahun 1776 sampai dengan 1803. Mengenai Sultan Mahmud Badarudin II, bahwa Sultan Mahmud Badarudin II merupakan Kesultanan Palembang Darussalam yang memiliki sifat realistis dan praktis dalam perdagangan internasional. Dan juga Sultan Mahmud Badarudin ini juga merupakan tokoh agamawan yang menjadikan kota Palembang sebagai sastra agama di Nusantara. Sebelumnya Sultan Mahmud Badarudin ini telah berpindah dari Keraton Kota Kecil dan akhirnya dipindahkan ke Keraton Kota Besar yang saat ini kita berdiri saat ini. Benteng Kota Besar ini memiliki panjang 274,32 meter dan memiliki lebar 1882,88 meter. Dan di bangunan-bangunan ini juga memiliki tiang yang memiliki tinggi 19,14 meter dan memiliki ketebalan 2,14 meter. Nah, di bagian sudut-sudutnya ini memiliki kubu ataupun bastion yang di bagian barat, timur, dan selatannya itu menghadap langsung ke arah Sungai Musi dan biasanya disebut dengan Lawang Kuto. Dan di bagian belakang Benteng Kota Besar ini itu ada bagian sudut lainnya yang disebut dengan Lawang Borotan. Dan saat ini bisa Bapak Ibu sekalian bisa lihat bahwa Benteng Kota Besar ini sudah dijadikan sebagai markas pemerintahan Kesdam 2 Sriwijaya. Dan di sekitar kita ini terdapat pohon-pohon, tanaman, dan juga bunga-bunga yang menambah kesan harmoni dan juga kesan indah dalam lingkungan Benteng Kota Besar ini. Mungkin
Untuk Benteng Kota Besar hanya ini yang dapat saya ceritakan, akan tetapi perjalanan kita belum sampai di sini saja, karena saya akan menceritakan sedikit lagi mengenai destinasi wisata yang ada di Benteng Kota Besar ini, yaitu ada Sungai Musi, ada Tugu Belida, dan juga ada Ampera. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, bisa ikuti saya. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, setelah kita dari destinasi wisata Benteng Kota Besar, selanjutnya kita akan menuju Sungai Musi. Di sisi kiri Bapak dan Ibu sekalian sudah melihat Sungai Musi yang merupakan ikon yang ada di Kota Palembang. Dan sungai ini merupakan sungai terpanjang yang ada di Sumatera Selatan dengan panjang 460 km yang membatasi wilayah Provinsi Sumatera Selatan, baik itu dari sisi barat dan juga sisi timur. Di Sungai Musi ini juga terdapat 8 anak sungai, yaitu Sungai Semagus, Sungai Komering, Sungai Ogan, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rawas, dan juga Sungai Batanghari Leko. Dan bisa Bapak Ibu lihat juga bahwa di sisi kanan dan kiri kita itu terlihat transportasi perahu yang biasanya digunakan para wisatawan ataupun para masyarakat Kota Palembang untuk menuju rumah ataupun destinasi wisata yang ada di seberang, seperti ada kami saksikan. Lalu di Sungai Musi ini juga terdapat mitos yang dikenal oleh masyarakat Kota Palembang bahwa di sini terdapat makhluk astral yang tak terlihat, yaitu hantu banyu yang biasa disebut orang Palembang dan orang dalam bahasa Indonesia itu hantu air. Dan mitos ini masih belum diketahui lebih jelasnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya ceritakan mengenai Sungai Musi. Selanjutnya kita akan menuju wisata yaitu Tugu Ikan Belido. Mari Bapak dan Ibu sekalian, kita ke Tugu Belido. Mari. Ayo. Tunggu semua. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, bisa kita lihat dari sisi kiri Bapak dan Ibu bahwa kita melihat Tugu Ikan Belido. Di mana Tugu Ikan Belido ini dibangun pada tahun 2016 tepatnya bulan Desember sampai dengan bulan September tahun 2017. Dan patung ini diresmikan pada bulan Februari tahun 2018 untuk menyambut Asian Games pada bulan Agustus 2018 saat itu. Patung Belido ini dibangun untuk mengingat zaman dahulunya ikan ini digunakan untuk bahan utama pembuatan pempek maupun kemplang. Namun saat ini ikan Belido ini sangat jarang ditemukan oleh masyarakat, sehingga pembuatan pempek dan kemplang itu diubah dengan menggunakan ikan tenggiri. Kenapa banyak masyarakat dahulunya menggunakan ikan Belido ini? Karena ikan Belido ini memiliki bentuk yang sangat tebal dan memiliki protein yang sangat tinggi, sehingga banyak masyarakat menggunakan ikan Belido ini. Namun karena memang zaman telah berlalu dan juga ikan sulit ditemukan, sehingga ikan ini pun diubah dengan ikan yang lain seperti ikan tenggiri dan ikan yang merupakan asli dari Kota Palembang lainnya. Untuk patung Belido ini itu didatangkan langsung seniman dari Boyolali, Jawa Tengah. Dan bisa Bapak lihat sekalian bahwa Tugu Ikan Belido ini mengikuti landmark yang ada di Singapura, di mana mungkin bentuknya berbeda, di mana di kalau Singapura itu kita sedangkan di Palembang bentuk ikan Belido. Dan biasanya di event-event tertentu biasanya ikan Belido ini bisa mengeluarkan air yang menambah kesan elegan pada Benteng Kota Besar ini. Dan selanjutnya kita akan langsung menuju destinasi terakhir kita, yaitu Ampera. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita langsung saja. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, destinasi kita yang terakhir yaitu Ampera. Di sisi kiri Bapak dan Ibu sekalian, bisa kita lihat bahwa itu adalah Ampera yang merupakan ikon utama yang ada di Kota Palembang.
Jadi biasanya para masyarakat wisatawan dari luar kota biasanya mengenal Palembang dengan ikon tersebut, di mana jembatan Ampera itu merupakan fungsi antara hulu dan hilir yang dibatasi oleh Sungai Musi. Nah, jembatan ini dibangun dahulunya dari semen dan juga dapat informasi dari para wisatawan yang ada di sini merupakan bekas tengkorak ataupun tulang belulang dari masyarakat yang membangun dari jembatan Ampera ini. Dan jembatan ini juga biasanya dimanfaatkan para wisatawan untuk berolahraga seperti bermain sepeda dan juga jalan santai. Fasilitas yang berada di sekitaran PT Kota Besar ini ada toilet, lalu ada restoran atau rumah makan, lalu ada ATM, lalu ada rumah sakit, dan juga ada dua wisata yang dekat dengan BKB ini, yaitu Museum Sultan Mahmud Badarudin II dan juga Monpera atau Monumen Perjuangan Rakyat yang saat ini masih proses renovasi. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan mengenai Benteng Kota Besar dan destinasi yang ada di sekitar Benteng Kota Besar ini. Apakah Bapak dan Ibu ada pertanyaan? Saya menanya, ini kan hari weekend kan? Ini kan selalu ramai. Ini ramainya hanya hari weekend atau hari biasa juga selalu juga ramai? Oh, kalau untuk keramaian di sini itu biasanya dimulai sore hari, Mas. Dan lebih ramainya itu biasanya pada hari weekend seperti yang Mas bilang tadi, seperti hari Sabtu dan juga hari Minggu, di mana jika hari Sabtu dan Minggu itu banyak sekali jualan angkringan dan juga tempat mainan yang biasanya dimainkan para anak-anak di sini. Dan biasanya pada malam hari juga terdapat di sini dikelilingi lampu-lampu kelap-kelip yang menambah kesan romantis. Jadi para yang membawa pacar atau teman-teman sahabat bisa mengelilingi tempat ini. Dan biasanya pada malam hari juga terdapat perahu, yaitu restoran apung yang ada di Sungai Musi yang memberikan makanan seperti makanan khas yang ada di Sumatera Selatan dan juga makanan angkringan lainnya yang bisa menambah selera untuk kita semuanya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan kepada Mas Adi. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Baiklah, saya tutup di sini mengenai destinasi kita di BKB dan destinasi lain yang ada di sekitar BKB. Saya mohon maaf apabila perbuatan dan perkataan saya ada yang salah. Saya tutup dengan terima kasih semuanya. Selamat sore Mbak dan Bapak sekalian. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pemandu wisata di destinasi wisata Benteng Kota Besar dan sekitarnya. Apabila saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya tutup dengan selamat sore. Salam pesona Indonesia, wonderful Indonesia.